Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewa Briadima. Hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk membicarakan tentang sebuah nilai yang sangat penting, tapi mungkin kadang dilupakan, yaitu cinta tanah air. Mungkin kita sudah sering mendengar kata ini sejak sekolah, tapi pernah nggak kita benar-benar mikir apa sebenarnya cinta tanah air itu? Kenapa itu menjadi penting? Dan bagaimana caranya kita menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk itu mari kita bahas perlahan, dimulai dari apa itu cinta tanah air. Cinta tanah air adalah rasa bangga dan peduli terhadap negara kita sendiri, Indonesia. Tapi cinta tanah air itu bukan cuma sekedar berdiri tegak waktu upacara bendera atau hafal lagu Indonesia Raya. Ini lebih dari itu. Cinta tanah air adalah bagaimana kita memperlakukan bangsa ini seperti rumah sendiri. Bayangkan begini, kalau rumah kita bocor, kita langsung ambil ember, lap, atau minta tukang gitu. Kita jaga rumah kita tetap bersih dan nyaman. Nah, Indonesia juga rumah kita. Jadi saat negara punya masalah, kita juga harus peduli. Itu yang dinamakan cinta tanah air. Nah, selanjutnya contoh-contoh sederhana cinta tanah air. Yang pertama, ada membeli produk lokal misal. Ada kisah nyata dari seorang pemuda bernama Aldi di Jawa Barat. Dia punya usaha sepatu kulit buatan lokal. Tapi karena banyak orang lebih suka beli merek luar negeri, usahanya sempat hampir gulung tikar. Lalu datang gerakan Bangga Buatan Indonesia. Dan banyak orang mulai sadar pentingnya mendukung produk dalam negeri. Usaha Aldi pun bangkit. Dia bisa membuka lapangan kerja untuk belasan pemuda di desa. Bayangkan, kalau semua dari kita lebih memilih produk lokal. Bukan cuma pengusaha seperti Aldi yang maju, tapi ekonomi daerah pun ikut berkembang. Ini adalah bentuk cinta tanah air yang sederhana, tapi punya dampak yang begitu besar. Lalu, contoh selanjutnya ada menjaga kebersihan lingkungan. Cinta tanah air juga terlihat dari hal-hal kecil, seperti tidak membuang sampah sembarangan. Kita sering mengeluh banjir, tapi kadang lupa kalau kita sendiri yang membuang sampah ke sungai. Kalau kita benar-benar cinta negeri ini, kita pasti menjaga kebersihannya, karena lingkungan yang bersih itu bukan cuma enak dipandang, tapi juga sehat dan nyaman untuk semua orang. Lanjut, contoh berikutnya ada menghargai perbedaan. Indonesia punya lebih dari 700 bahasa daerah, ratusan suku, dan agama yang beragam. Tapi itu bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Justru disitulah letak keindahan Indonesia. Kalau kita cinta tanah air, kita tidak akan mudah diprovokasi oleh perbedaan. Kita justru akan berusaha menjaga kerukunan tersebut. Saya pernah dengar kisah dari Papua. Seorang guru bernama Pak Yos yang mengajar di daerah terpencil tanpa listrik dan sinyal. Dia tetap semangat walaupun muridnya cuma 5 orang. Ketika ditanya kenapa, dia menjawab, "Karena saya cinta negeri ini dan saya ingin anak-anak Papua juga punya masa depan yang cerah." Nah, gitu. Lalu, kenapa sih cinta tanah air itu penting? Sekarang pertanyaannya, kenapa sih sikap ini penting banget gitu? Sikap untuk cinta tanah air itu penting banget, kenapa? Oke, satu, biar negara ini nggak jalan di tempat. Negara ini bisa maju kalau rakyatnya mau berkontribusi. Kalau kita semua hanya menuntut tapi tidak memberi, Indonesia akan susah berkembang. Tapi kalau kita semua ikut ambil bagian, sekecil apapun, maka perlahan negara ini akan berubah. Kedua,
supaya kita tidak mudah diadu domba. Kalau cinta tanah air sudah tertanam, kita tidak akan mudah dipecah belah oleh berita palsu, provokasi, atau isu-isu yang sengaja dibuat untuk memecah belah bangsa. Kita akan lebih bijak dan lebih kuat gitu. Oke, yang ketiga, untuk menjaga warisan Indonesia. Budaya Indonesia itu kaya, tapi sayangnya banyak anak muda sekarang lebih kenal budaya luar. Kalau kita tidak peduli, bisa saja suatu hari nanti budaya kita hilang di telan zaman. Tapi kalau kita cinta tanah air, kita akan melestarikannya. Seperti anak-anak muda di Yogyakarta yang tetap bangga memakai batik, memainkan gamelan, dan membuat konten kreatif yang mempromosikan budaya Indonesia ke dunia. Lalu, bagaimana cara menumbuhkan cinta tanah air itu? Mungkin kita juga bertanya-tanya, saya ini bukan pejabat, bukan tentara, bukan pahlawan. Apa yang bisa saya lakukan? Tenang, tidak perlu jadi besar untuk berdampak besar. Ada beberapa yang bisa kita lakukan. Contohnya misal belajar dengan sungguh-sungguh supaya kelak bisa membangun negeri ini. Lalu tidak menyebarkan hoax atau berita yang belum jelas sumbernya. Lalu juga ada ikut aktif kegiatan sosial di masyarakat seperti kerja bakti atau bantu warga yang sedang kesulitan. Lalu ada lagi, promosikan keindahan dan kelebihan Indonesia, bukan malah menghina negeri sendiri di media sosial. Hargai dan hormati sesama warga negara itu, apapun latar belakangnya. Indonesia itu bukan hanya nama negara di peta. Indonesia adalah rumah kita bersama. Kalau kita mencintai rumah ini, maka kita akan menjaganya, membangunnya, dan membawanya menjadi lebih baik. Cinta tanah air bukan soal berani mati untuk negara, tapi soal berani hidup dan berbuat sesuatu yang baik untuk negara. Jadi marilah kita tanamkan dalam hati, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, ya kapan lagi? Gitu. Mungkin ada tambahan bagi saya. Bagaimana sih menjadi warga negara yang aktif dan bertanggung jawab itu? Nah, cinta tanah air juga terlihat dari keaktifan kita sebagai warga negara. Misalnya, ikut serta dalam pemilu, tidak golput, dan menggunakan hak pilih dengan bijak. Ini bentuk partisipasi kita dalam menentukan arah masa depan. Contoh lain, ketika ada kegiatan musyawarah warga atau kerja bakti lingkungan, orang yang cinta tanah air tidak akan diam saja. Dia akan hadir dan ikut dalam ambil bagian. Nih ada kisah nyata. Di sebuah desa di Kalimantan, warga bergotong royong memperbaiki jalan rusak tanpa menunggu bantuan pemerintah. Mereka tahu bahwa kalau mereka, siapa lagi? Kalau bukan mereka, siapa lagi? Tindakan ini sederhana, tapi menunjukkan rasa tanggung jawab sebagai bagian dari Indonesia. Bukan hanya jadi warga negara yang aktif, tapi juga kita harus menghargai jasa para pahlawan. Kita tidak bisa bicara soal cinta tanah air tanpa mengingat para pahlawan. Mereka berkorban jiwa dan raga agar kita bisa hidup bebas seperti sekarang. Cara kita menghargai perjuangan mereka bukan hanya dengan ziarah ke makam, tapi juga dengan meneruskan semangat juangnya. Kita bisa tunjukkan lewat rajin belajar jujur dalam bekerja, tidak korupsi, dan tidak melakukan hal yang bisa merusak masa depan bangsa. Contoh sederhana, di sekolah kita mengerjakan ujian tanpa menyontek itu juga bentuk penghargaan terhadap nilai kejujuran, nilai yang dulu dibela para pahlawan kita. Jadi kesimpulannya, kita semua ingin Indonesia maju. Kita semua ingin hidup nyaman, sejahtera, dan damai. Tapi itu tidak akan terjadi kalau
kita tidak punya rasa memiliki terhadap negeri ini. Cinta tanah air bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Itu perlu ditanam, dirawat, dijaga dari hal kecil sampai hal besar. Dari sikap rumah, di sekolah, di tempat kerja, sampai di dunia maya. Kalau kita semua saling peduli dan mau berbuat baik untuk Indonesia, maka tidak mungkin suatu hari nanti Indonesia akan menjadi negara yang bukan hanya besar, tapi juga bermanfaat, bermartabat, dan dihormati oleh dunia. Gitu. Mungkin materi ini hanya bisa saya sampaikan segini saja. Untuk kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya juga masih belajar. Terima kasih untuk semuanya yang sudah menonton video ini. Semoga semuanya tersadar untuk cinta tanah air Indonesia, untuk menjaganya, untuk menghormatinya, dan tidak melupakannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pancasila itu jiwa dan raga kita. Ada di aliran darah dan detak jantung kita. Berkat keutuhan bangsa dan negara. Saya Jokowi, saya Indonesia, saya Pancasila.